الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Telah berlalu 3 pertemuan membahas Al-Fatihah, dan kali ini insyaallah kita akan memulai surat Al-Baqarah. Tentu sebelum kita memulai ayat pertama, maka merupakan kepentingan tersendiri kita membaca beberapa muqaddimah dalam tentang surat ini, yaitu tentang nama surat, fadilah, keutamaan dan kekhususan Al-Baqarah, juga maqasid dan objek topik pembahasan dalam surat ini berkisar apa saja. Walaupun yang topik pembahasan ini terlalu panjang kalau dijabarkan, karena ayat di surat ini berjumlah 286, namun kita sebut globalnya nanti insyaallah. Kita mulai dari nama surat. Nama surat ini yang pertama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dinamakan surat Al-Baqarah sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkannya dalam sebuah hadis Abu Mas'ud dan Uqbah bin Amr radhiyallahu dari hadis Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, maka jelas namanya surat Al-Baqarah. Di fi lailatin, di suatu malam, dan ini termasuk malam. Sekarang termasuk malam. 2 ayat terakhir yaitu ayat Allah Azza wa Jalla, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai akhir dari surat. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Siapa yang membacanya di malam hari, maka Allah cukupi dia untuk segala hajat yang disebutkan dalam 2 ayat tersebut, karena ayat-ayat ini yang terakhir dari Al-Baqarah mengandung doa demi doa, permintaan demi permintaan, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Jadi nama pertama dari surat ini yaitu surat Al-Baqarah, atau disebut juga Alif Lam Mim Al-Baqarah. Yang kedua, surat ini disebut juga surat Az-Zahra. Az-Zahra
Disebut juga surat Az-Zahra atau surat Zahra yang spesialnya. Zahra, Zahra. Zai, ha, ra, alif, hamzah. Nah, di sini surat Zahra berangkat dari apa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim dengan sanadnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya, pentadabburnya, pemiliknya, yaitu ashabul Quran, orang-orang yang rutin membaca, mentadabburi, apalagi menghafal juga Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW berikutnya, Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Bacalah oleh kalian Az-Zahrawain. Az-Zahrawain, Az-Zahrawan double, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Hadis ini menunjukkan bahwasanya nama surat Al-Baqarah, nama lainnya adalah surat Az-Zahra. Surat Az-Zahra. Begitu pula dengan surat apa satu lagi? Ali Imran. Surat Ali Imran juga disebut surat Az-Zahra. Jadi keduanya kalau digabung jadi Zahrawan, dua surat yang bernama Az-Zahra. Jadi nama lain surat Al-Baqarah selain Al-Baqarah adalah Az-Zahra. Taib, dua ini merupakan keunggulan. Dan Zahra di sini maknanya bukan bunga, ikhwan. Kalau mungkin nama kita Zahra gitu, itu mungkin bunga Zahra. Tapi makna Zahrawan atau Zahra di sini bukan bunga, yaitu maknanya munirah, yaitu yang menerangi. Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua surat yang menerangi. Maka dikatakan oleh para ulama, wa summiyatil baqaratu wa alu Imran Az-Zahrawain li'annahuma nurani. Dinamakan surat Al-Baqarah dan Ali Imran sebagai surat Zahra karena keduanya cahaya. Keduanya cahaya. Ya, keduanya adalah cahaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf. Ala kulli ini kelebihan dari surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dan keduanya akan datang nanti pada hari kiamat. Dan atau bisa juga dikatakan Zahrawan, dikarenakan likathrati anwari ahkamis syar'i wal asma'il husna fihima. Disebut surat Az-Zahrawan juga keduanya karena banyaknya cahaya-cahaya hukum syar'i. Hukum syar'i itu cahaya, menerangi orang yang buta untuk bagaimana dia melakukan amal, bersikap, butuh hukum syar'i. Berarti disebut surat penerang. Bisa jadi karena keduanya memang penerang di hari akhir nanti dan pemberi syafaat. Bisa juga dikarenakan apa? Banyaknya keterangan hukum syar'i dan juga Asmaul Husna di surat Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Dan semua dari kalam Allah itu cahaya untuk hari kiamat bagi pemiliknya, yaitu bagi orang yang membacanya. Namun di sini ditekankan dua surat ini karena lebih dari umumnya surat dalam Al-Quran. Kemudian fadilah dari surat Al-Baqarah dan kekhususannya,
Yang pertama, membuat syaitan kabur dari rumah. Ya. Pembacaan surat Al-Baqarah ini membuat syaitan kabur dari rumah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dengan sanad beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian apa? Kuburan. Dan ini menunjukkan bahwa lafal seperti ini, kalimat Nabi, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan, berarti kuburan dengan rumah itu mestinya dipisah. Bukan sesuatu yang disyariatkan dikubur di rumah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali para nabi. Karena tidaklah para nabi dimakamkan kecuali di tempat mereka wafat. Ya. Namun selainnya tidak dianjurkan, maksudnya untuk Nabi SAW kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu tidak dianjurkan untuk dikubur di rumah, dikarenakan saddu dzari'ah, mencegah hal-hal buruk, entah kesyirikan, entah ghulu, khurafat dan seterusnya. Maka tidak dianjurkan, karena beberapa desa itu mengutamakan kuburan keluarga itu di pekarangan rumah. Ya. Maka ini tidak afdal. Lebih afdal di pemakaman kaum muslimin. La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru min baitin atau minal baitil ladzi tuqra'u fiha suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan berlarian dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan ini kaitan begini, jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Kemudian ada anjuran setelahnya membaca surat Al-Baqarah di rumah. Ya kan? Maka mafhum yang terpahami dari hadis ini adalah disyariatkan membaca Al-Quran terutama surat Al-Baqarah di rumah agar tidak seperti kuburan. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya adalah kuburan tidak disyariatkan padanya baca Quran. Dari hadis ini tidak disyariatkan, bahkan merupakan kebid'ahan mengkhususkan baca Al-Quran di kuburan. Terlepas dari khilafiyah masalah ngirim bacaan itu sampai apa enggak, itu khilafiyah dan bukan itu urusan kita. Namun menyengaja dan mengkhususkan membaca entah surat apapun, biasanya Yasin, di kuburan, maka ini bukan sesuatu yang disyariatkan, karena kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang enggak dibacain Al-Quran. Artinya kuburan ya bukan tempat baca Quran, rumah tuh baca Quran sok di sana, apalagi masjid. Jadi yang pertama, fadilah Al-Baqarah adalah melarikan atau membuat lari syaitan dari rumah. Apakah hanya surat Al-Baqarah saja yang membuat syaitan berlari ketika mendengarnya? Sebenarnya semua ayat, semua Al-Quran, semua surat. Hanya yakinlah di sini bahwasanya Rasulullah ketika menyebut sesuatu yang spesifik berarti ada yang lebih dari surat Al-Baqarah ini. Ini tidak bisa dipahami bahwasanya oh berarti kalau surat Ali Imran, surat Al-Ahqaf, surat yang lain dari surat-surat, oh berarti syaitan enggak lari dari ini. Enggak. Syaitan tidak menerima semua ayat Al-Quran, tidak suka dengan semuanya. Namun Al-Baqarah lebih magnificent daripada umumnya ayat surat atau ayat Al-Quran. Taib, yang kedua, surat Al-Baqarah dan Ali Imran membela pembacanya di hari kiamat. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran membela pembacanya di hari kiamat. Oke, ada hadis yang cukup panjang. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan
nanti akan hadir di hari kiamat datang kepada pembaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, keduanya seperti apa? Seperti ghamamah, yaitu sahabah, seperti awan-awan, atau ka'annahuma ghayayatan, ya seperti naungan, ya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, tuhajjani an ashabihima, membela pegiat Al-Baqarah dan Al-Imran. Ini yang baca, apalagi kalau sampai hafal dan rajin murajaah Al-Baqarah dan Ali Imran, maka ini karunia yang agung dan modal dan bekal untuk hari akhir. Kalau misalnya antum merasa surat Al-Baqarah 286, surat Ali Imran 200 ayat, subhanallah, dengan usia segini Anda mau menghafalnya, pengen, cuman ya realistisnya enggak mungkin, maka ya udah baca aja. Karena lafal dan hadis iqra'u, membaca aja udah cukup mendapatkan fadilah ini. Namun bagi yang muda, belia, urusan belum banyak, tanggung jawab belum banyak, untuk menghafal bisa lakukan hafal dua surat ini, ya. Bahkan kemudian di antara fadilah surat Al-Baqarah dan juga Ali Imran atau Al-Baqarah khususnya, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdahuma barakah. Yang ketiga, menggiatkan Al-Baqarah adalah keberkahan. Fa inna akhdaha barakah. Mengambil Al-Baqarah itu berkah. Syuf di sini bukan berarti selain Al-Baqarah kurang berkah, bukan. Semua ayat Al-Qur'an berkah. Tapi ketika Nabi SAW mengkhususkan sesuatu, itu menunjukkan bukan semata-mata itu saja, melainkan ini ada yang lebih dibandingkan umumnya ayat Al-Quran atau surat Al-Quran. Maka akhdaha barakah, dan akhdaha di sini masuk mencakup mengambil Al-Baqarah, masuk mencakup membaca, membaca terjemahan atau tafsirnya juga, mentadabburinya. Paling afdal tentu menghafalnya supaya bisa murojaah tiap hari. Maka ini berkah. Itu yang ketiga. Yang keempat, fadilah Al-Baqarah yang keempat, membentengi diri dari penyihir, baik dari kalangan jin maupun manusia. Karena penyihir itu ada di kalangan jin, ada di kalangan manusia. Membentengi diri dari penyihir. Apakah ruqyah atau membentengi diri dari syaitan hanya dengan surat Al-Baqarah? Enggak, semua surat bisa. Buktinya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bisa semua. Tapi ketika disebutkan di sini berarti Al-Baqarah lebih magnificent dan lebih kuat lagi, dan itu diakui juga oleh banyak peruqyah dan juga bahkan sebagian jin itu mengakui juga. Bahkan dari zaman Nabi SAW pun ada di hadis Abu Hurairah tentang ayat kursi. Jadi kadang pengakuan mereka tentang magnificentnya surat Al-Baqarah ayat kursi, maka itu memang seadanya seperti itu, memang begitu adanya. Berbeda surat Al-Baqarah ini. Wala yastati'uha al-batalah, kata Nabi SAW. Al-batalah, kata Muawiyah bin Salam, salah satu perawi hadis ini, balaghani anna al-batalata as-saharah. Telah sampai kepadaku makna al-batalah di sini tukang penyihir, tukang sihir, para penyihir. Wala yastati'uha al-batalah berarti penyihir tidak bisa melawan Al-Baqarah. Enggak bisa. Maka ketika seorang sahibul Baqarah, yaitu dia sahibul surat Al-Baqarah, pemilik surat Al-Baqarah, dia hafal, dia mantapkan hafalannya, dia fahami maknanya, apalagi sampai ngerti hukum-hukum di dalamnya, maka itu susah untuk disihir. Susah sekali. Ya. Bahkan bisa dikatakan enggak mungkin, ya hampir enggak mungkin lah, katakanlah hampir tidak mungkin. Karena hadis ini menjadi apa? Saksinya. Kemudian fadilah keberapa sekarang, ikhwan? Kelima, kelima. Para sahabat mengagungkan penghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Para sahabat mengagungkan para penghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Dengan sanad Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkisah, kana ar-rajulu idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran
jadda fina, yani azuma. Orang di kalangan kami jika qara al-Baqarah wa Al Imran, di sini memang qara maknanya membaca. Tetapi maksud riwayat sahabat, fulan membaca Al-Baqarah, fulan membaca Al Imran, itu bukan membaca bahasa kita. Artinya membaca dengan hafalan, itu maksudnya. Orang orang kita kata Anas bin Malik, kalau dia membaca hafalan ya, sampai hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, jadda fina, maka orang itu tergolong azim di antara kita, tergolong orang besar di antara kita. Dalam riwayat lain, udda fina dza sya'nin, yaitu orang itu kami golongkan memiliki sya'n, orang yang hebat gitu. Dan maksud di sini qira'a di sini yaitu hafidha, menghafal, karena membaca ketika itu adalah menghafal. Bukan membaca buku gitu, enggak. Ya. Maka kalau bisa, ya kalau memang cuman baca doang, itu jangan langsung jumawa. Ya, saya udah tadi malam dan kemarin saya udah selesai baca Al-Baqarah dan Al Imran selesai, maka saya fi sya'n, yaitu orang yang punya kejumawaan gitu. Enggak, hafal. Itu pun hafalnya ya betul-betul hafal gitu, dan hatta kita hafal 30 juz. Ya, kalau misal ternyata ya enggak mutqin atau mungkin ya ngafal riya dan semisal, maka ini enggak termasuk dalam hadis ini, dalam riwayat ini. Taib, surat Al-Baqarah itu selesai dari fadilahnya. Surat Al-Baqarah itu termasuk surat Madinah atau Makkiyah? Madaniyah atau Makkiyah? Turun dia Madaniyah. Turun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk kesepakatan ulama sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan lainnya. Untuk maksud dan objek tema surat itu kita skip aja, karena kita lanjut aja baiknya ke surat Al-Baqarah itu sendiri. Setelah kita berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Dan alif lam mim ini yang disebut sebagai huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Ya. Jadi ada istilah dalam ulumul Quran dan usul at-tafsir namanya al-huruf al-muqatta'ah. Jadi istilah namanya apa? Huruf muqatta'ah. Dan huruf muqatta'ah ini diperbincangkan oleh ulama ahli tafsir pada umumnya. Apakah huruf ini memiliki makna atau dia tidak terpahami maknanya oleh manusia? Yang pasti setiap dari ayat Al-Quran semuanya tanpa kecuali memiliki makna dan maksud. Memiliki makna dan maksud. Bagi yang paham, alhamdulillah paham. Yang tidak paham, ya memang tidak paham. Maka setiap lafal dalam Al-Quran itu semuanya memiliki makna dan maksud. Adapun tidak pahamnya manusia akannya, itu bukan berarti tidak memiliki makna. Itu bukan berarti tidak memiliki makna. Maka para ulama ahli tafsir, mereka berbeda pandangan mengenai manhaj mereka, berbeda pandangan mengenai bagaimana menyikapi huruf muqatta'ah ini dari segi pemahaman. Maka wallahu alam alif lam mim dari semua huruf muqatta'ah, nun, qaf, alif lam ra, qaf dan seterusnya, semua itu memiliki makna dan maksud. Memiliki makna dan maksud. Dan Allah lebih tahu tentang maksud dan maknanya. Ini yang disebut apa? Wallahu a'lamu bimuradih. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang maksudnya. Adapun kita tidak mengetahui makna atau maksud dari alif lam mim dan huruf muqatta'ah lainnya, itu bukan beban untuk kita.
Kalau antum lihat di kitab tafsir kibar seperti tafsir At-Tabari, yang mana itu tafsir dengan sanad, di setiap tafsirnya itu disebutkan sanadnya dari para salaf. Antum akan dapatkan terutama riwayat dari Ibnu Abbas itu kerap kali menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Toha itu ada yang menafsirkan ya Muhammad. Yasin ada yang menafsirkan begini dan seterusnya. Hamim ada yang menafsirkan Muhammad. Hamim ada yang menafsirkan Muhammad. Makanya kalau ada orang namanya Nur Hamim, artinya apa? Nur Muhammad. Cahaya Muhammad. Ada di sini Nur Hamim? Enggak ada. Kalau ada Nur Hamim, artinya apa? Nur Muhammad. Tapi yang afdal wallahu alam, yang afdal tidak berkecimpung di itu, karena ini termasuk mutasyabihat, yaitu yang samar maknanya dan tidak qat'i, tidak pasti apakah itu memang tafsirannya. Tapi sebagian salaf memang menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah. Ya, maka kita tidak menyalahkan salaf, tapi sebagian salaf tawakuf dan bersikap abstain. Mereka mengatakan, iya ada maknanya, Allah lebih tahu. Ini yang disebut dalam ayat Al-Quran di surat Al-Imran. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami hanya beriman aja. Untuk ayat ini tawakuf lebih selamat, yaitu huruf muqatta'ah. Namun para ulama sepakat maksud dari adanya huruf muqatta'ah ini bukan dari segi maknanya, dari segi tujuannya adalah untuk i'jaz, yaitu untuk mendisablekan orang-orang Arab musyrikin terutama, yaitu mendisable maksudnya membuat mereka itu Indonesianya enggak tahu. Just disable, enggak bisa menentang bahasanya. Gini, dulu di zaman ketika itu syair-syair jahiliyah kadang menggunakan rumus-rumus dan huruf-huruf yang terpisah-pisah. Dengan kesusastraan rumus-rumus ini, maka nilai dari syair ketika itu sangat tinggi dan mulia. Karena kalangan jahiliyah Arab itu sangat menjunjung kesusastraan bahasa dibandingkan hal-hal yang sifatnya tampak dari materi, lebih ke bahasa mereka. Semakin jahiliyah itu semakin bahasanya itu semakin bagus. Sampai ada genre syair dari segi era dan zaman namanya syairul jahiliyah. Dan itu nilainya tinggi. Dan dulu ada pasar syair. Dijual di situ syair-syair dan dipamerkan. Ada kontesnya juga. Bahkan ada sebutan namanya mu'allaqat namanya. Mu'allaqat itu syair-syair yang ditempel tahunan, ini the best syair untuk tahun ini misalnya gitu. Dulu jadi kontes seperti itu. Ya. Dan memang nilai kesusastraan tinggi. Maka Al-Qur'an Allah Ta'ala wahyukan kepada Muhammad, turunlah ayat-ayat, surat-surat yang ketika orang-orang itu yang mereka pakar syair dan faham syair mendengar ayat Al-Quran, ini beda. Enggak ada manusia yang bisa seperti ini. Dan di antara yang membuat mereka makin kicep, bahasanya apa kicep tuh? Terkesiap adalah huruf muqatta'ah ini, alif lam mim, yang mana kalau kita orang sekarang dengarnya huruf biasa. Tapi bagi orang yang punya nafas kesusastraan jahiliyah dan syair-syair yang tinggi nilai bahasanya, mendengar alif lam mim, qaf, nun dan apa itu akan ini beda ini. Gimana? Kita nggak bisa dapetin itu. Kita nggak bisa dapetin rasa itu. Chemistry, perasaan dan aroma kesusastraannya itu hanya betul-betul dirasakan oleh pakar sastra ketika itu dan juga sekarang bagi yang mendalaminya. Ini yang disebut di antara mu'jizat yang membuat mereka enggak bisa untuk menyamai walaupun sekedar alif lam mim. Ya. Begitu ya, itu tentang huruf muqatta'ah. Ayat pertama itu ya. Jadi alif lam mim dan seterusnya dari ini namanya apa? Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah artinya apa? Terputus, terpotong qata'ah itu untuk muqatta'ah. Nah,
Maka para penyihir, dukun dan semisalnya baik di Arab maupun di Indonesia itu pun kemudian make metode ini. Metode huruf muqatta'ah. Antum kalau misalnya mungkin menemukan raja, wifiq, wafaq, tulisan-tulisan baik di tembok, di kertas untuk mujarrabat, untuk pengobatan, untuk tempel di mana dan seterusnya. Kadang antum mendapatkan apa? Kotak, ya gitu, udah kayak kotak arisan atau apa, lam, nun, ini. Nah itu. Dipakai itu huruf muqatta'ah itu. Ternyata hal-hal seperti ini juga warisan jahiliyah dulu. Dari sisi sihir juga mereka pakai hal-hal seperti ini. Dan kadang dukun juga pakai ayat Al-Quran dan di huruf muqatta'ahkan, ditakti' hurufnya dipotong-potong. Kalau antum perhatikan tuh deretan-deretan yang ada di wifiq atau raja-raja itu banyak huruf berderet tuh, tapi terpisah semua. Kalau antum sambung itu jadi ayat Al-Quran. Coba aja sok, cari di internet bisa wafaq atau raja atau hizib atau apa gitu tertentu yang biasa dipraktikkan di pengobatan alternatif. Itu antum gabungin. Pertama ya, terus ada ain, terus ada lam, terus ada ini. Ya lamun. Jadi ayat Al-Quran antum search Al-Quran. Tapi dipotong-potong supaya apa? Supaya kemu'jizatannya hilang. Dan terjadilah penghinaan dan tahrif, pengubahan serta penyelewengan lafal ayat Al-Quran, sehingga syaitanlah yang kemudian datang, bukan malaikat. Begitu, itu maksudnya. Atau kadang-kadang jin, kadang-kadang dukun itu tidak pakai huruf muqatta'ah, pakai ayat langsung, ayat normal, tulisan normal, tetapi diacak-acak. Diacak di sini, tiba-tiba Al-Baqarah, tiba-tiba langsung nyambungin ke ayat di surat Az-Zukhruf misalnya, terus disambungin ke ayat ini, jadi ngawur gitu loh. Dari nyambungnya itu ngawur. Bahkan diselipin di tengah-tengahnya nama syaitan kadang-kadang. Ini membuat mukjizatnya itu hilang sehingga yang datang syaitan. Karena ini penghinaan terhadap Al-Quran. Seperti itu. Ya, Ana memberitahu ini bukan supaya antum terinspirasi untuk mencoba, tapi untuk berkasih tahu aja supaya faham. Baik, kemudian tafsiran ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini bisa dibaca dengan dua metode wakafnya. Wakafnya bisa dua. Gimana metodenya? Kalau di mushaf gimana Kif? Alamatnya alamat atau tandanya gimana? Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, itu bisa. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka antum lihat tuh di mushaf antum ada tanda triple titik di atas. Benar enggak? Bisa setelah raib antum berhenti, kemudian ibtida'nya mulainya di fihi hudal lil muttaqin. Kemudian bisa juga antum waqafnya berhenti di fih, kemudian mulai ibtida'nya di hudal lil muttaqin. Itu pilihan buat antum. Namun sebagian ulama juga membolehkan untuk tanpa waqaf. Waqafnya di akhir surat, di akhir ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ada yang membolehkan. Sebagaimana normalnya ayat. Tapi kalau mau lebih tadabbur lagi, maka bisa antum membaca dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan setiap dari qiraah tersebut itu ada makna tersendiri. Setiap dari metode qiraah waqaf seperti ini, berhenti seperti ini, ada kandungan tersendiri dari makna. Kalau antum pilih pemberhentian yang pertama, itu ada faedah tersendiri. Kalau antum pilih pemberhentian versi kedua, ada faedah tersendiri. Coba lafalnya dulu kita baca. Dzalika kan kalau secara harfiah maknanya itu. Dzalika secara harfiah maknanya apa? Itu ya enggak?
Kalau ini kan berarti apa? Hadza atau hadhihi. Hadzalah untuk dzalika, hadza kalau ini. Lihat di sini, dzalika itu dalam balaghah ini isyarah lil ba'id. Pada asalnya isyarat untuk yang jauh. Itu, dzalika kan itu isyarat untuk jauh. Kalau isyarah lil qarib, hadza ini. Ya. Kenapa kok yang dipakai di sini dzalika bukan hadza? Kalau antum lihat terjemahan ini atau itu ini adalah kitab. Kenapa kok di Arabnya dzalika bukan hadza? Ada maksud di sini. Ini yang kita maknai maksud, tujuan. Maka kata para ulama, ini isyarah ila uluwi manzilihi, ila uluwi manzilati hadzal kitab wa syarafih. Di balik ini ada isyarat akan tingginya manzilah kitab ini Al-Quran dan kemuliaannya. Jadi pemaknaannya dengan ini, tapi pelafalannya dengan itu. Seolah-olah tinggi, padahal yang Al-Quran ini ada di hadapan antum langsung. Ya, dzalika itu mana ya? Dzalika. Ya. Ditadaburi aja Pak, disanubarikan nanti kena tuh. Kena ya. Ini adalah ya kalau ini lafal ini ya jelas ini dekat ya. Tapi dibahasakan dengan dzalika, itu adalah Alkitab. Itu seolah-olah jauh tinggi. Gitu. Dzalikal kitabu. Itu adalah Alkitab. Alkitab yang dimaksud Alkitab ini Al-Quran. Taib. Ini adalah Alkitab, ini adalah Al-Quran. Dan antum bisa lihat untuk isim kitab ini ada al. Ya, ada al. Dan al di sini fungsinya apa? Secara balaghah untuk at-tafkhim. At-tafkhim itu membesarkan perkara ini. Dzalika al-kitab. That is the book. Gitu. Kalau antum kita belajar bahasa Inggris ya, kita akan mendapatkan the itu kadang maksudnya adalah keabsolutan sesuatu gitu loh. Ketinggian dan keabsolutan gitu. Misal antum cowok ya. Bener kan insyaallah ya, antum cowok. Kemudian antum main bola dan tegap main bolanya, lawan betul-betul enggak berkutik sama antum. Ana bilang ke antum, "Man, you are the man." Ngerti enggak? Apa enggak ngerti ya? Ana di majlis taklim soalnya ini bahasa Inggris. You are the man. The di sini artinya apa? Kamulah pria itu. Ya susah kalau di Indonesia kan enggak jadi ini. Azan. Oke, kita azan dulu. Nanti kita lanjut ini insyaallah. Alkitab ya. Azan enggak ya, Pak? Azan? Ya, khalas. Baik, kita kembali ke yang tadi. Dzalikal kitab. Itu adalah Alkitab. Alkitab, al di sini untuk tafkhim yaitu membesarkan Alkitab itu sendiri. That is the man misalnya. You are the man. Kamulah sang pria itu. Nah, this is the book. Inilah kitab itu. Ya. Inilah Alkitab. La raiba fih. Tiada keraguan padanya. Itu kalau kita wakaf atau berhentinya di situ. La raib. Dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah Alkitab yang tiada keraguan. Di dalam Alkitab tersebut enggak ada keraguan. Di dalamnya terdapat kabar yang tidak akan meragukan. Lanjut kemudian hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Maka mulai hudal lil muttaqin yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka inilah Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kalau kita berhentinya di dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin, itu tadi maknanya. Kalau kita berhentinya di dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, ini adalah kitab yang tidak diragukan lagi. Dzalikal kitabu la raib, ini adalah kitab yang enggak usah diragukan lagi. Terus sampai situ berhenti tuh. Terus kita mulai dari apa habis itu? Fihi hudal lil muttaqin, mulai dari fihi. Di dalam Alkitab ini ada petunjuk bagi orang bertakwa. Beda sama yang tadi pertama, beda, Pak. Yang kedua gimana tadi? Yang kedua barusan, ini adalah Alkitab yang tidak diragukan lagi. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ana ulangi dari dua penafsiran dengan. Jadi ini suatu ilmu tersendiri dalam usul tafsir, dalam ulumul Quran. Waqaf berhenti, ibtida memulai. Itu ada ilmu tersendiri jemaah. Yang mana ilmu tentang al-waqf wal ibtida itu bahkan suatu aliran kitab-kitab tentang ini itu suatu genre tersendiri di dalam ulumul Quran. Cabang disiplin ilmu tersendiri itu ada ilmunya itu. Sampai ulama membagi ada waqaf tam, ada waqaf qabih, ada waqaf hasan. Ya, itu ulama membedakan itu. Nah, jadi waqaf dan ibtida bisa berpengaruh terhadap tafsir. Itu buhus dan risalah ilmiah itu banyak berkaitan dengan ini. Maka coba yang pertama, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab yang tiada keraguan padanya. Tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Itu pertama. Yang kedua, dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Alkitab yang tidak diragukan lagi, di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang bertakwa. Serupa tapi tak sama. Ya. Begitu. Kalau kita korelasikan dengan salah satu ayat di Al-Fatihah, maka ayat kedua Al-Baqarah ini jawaban terhadap apa? Salah satu ayat di Al-Fatihah itu. Ada permintaan di Al-Fatihah gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Minta petunjuk. Ada jawabannya di Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab inilah sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Ambil nih Al-Qur'an. Langsung dijawab di surat Al-Baqarah. Itu. Antum diminta di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau antum nyari petunjuk, ini Al-Qur'an ini petunjuk buat orang bertakwa. Itu jawabannya, itu petunjuknya. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ketiga ini kompilasi, dan juga yang keempat kompilasi sifat untuk al-muttaqin. Ketika antum ditanya siapakah orang yang bertakwa itu, definisinya banyak. Tapi ini definisi dari Allah Azza wa Jalla dengan sampel. Ya, makanya definisi itu bisa dengan sampel, bisa dengan hakikat. Ya, ini definisi dengan sampel. Siapakah orang yang bertakwa itu? Definisinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau kita lihat 3 dan 4 di sini berarti ada berapa sifat? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. 1. Yuqimuna as-salah. 2. Mimma razaqnahum yunfiqun. 3. Keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
Wabil akhirati hum yuqinun, ada 5 sifat yang disebutkan sebagai al-muttaqin. Maka kriteria al-muttaqin ada 5 di awal Al-Baqarah ini. Dan Allah segel kemudian di ayat kelima, ulaika ala hudam rabbihim. Merekalah yang dapat petunjuk dari Rabb mereka. Kalau antum minta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, ini ada di Al-Quran. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu yang dapat petunjuk? Nih orang-orang ini. Maka tiru nih orang-orang ini dan ikuti Al-Qur'an. Kita mungkin malam ini membahas ayat ketiga saja terakhir. 3 sifat di sini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang mengimani al-ghaib. Apa itu ghaib? Ya. Dikatakan oleh para ulama, definisi mudahnya ghaib, walaupun ini definisi yang agak berputar, kullu ma ghaba 'anil 'abd, setiap yang gaib bagi hamba, yaitu setiap yang tidak tampak bagi hamba secara keindraan, tidak tampak bagi hamba secara indrawi. Ini gaib. Ya, antum tidak bisa menetapkan sesuatu yang tidak tampak tanpa dalil. Antum tidak bisa menentukan atau menyebutkan sesuatu yang tidak tampak tanpa dalil. Untuk masalah agama terutama, akidah. Berarti gaib ini mencakup banyak. Mencakup tentu yang paling unggul Allah Azza wa Jalla, gaib bagi kita, itu jelas. Mencakup malaikat, mencakup kitab-kitab Allah Ta'ala yang telah berlalu, mencakup Rasul Allah, para Rasul semuanya gaib bagi kita, dan kita nggak pernah ketemu mereka, alaihimussalatu wassalam. Dan mencakup hari akhir, mencakup juga yang lebih, yang masih banyak lagi, yaitu jin, gaib bagi kita. Dan masih banyak yang disebut gaib bagi kita. Tapi yang dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaib di sini itu gaib yang memang termaktub di Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun gaib-gaib yang memang tidak pernah disinggung apapun itu tidak masuk dalam alladzina yu'minuna bil ghaib di sini, ghaib di sini. Paham enggak? Hah? Enggak paham. Misal apa yang terjadi di GS 30 PKI? Gaib enggak bagi antum? Antum percaya enggak? Kalau antum percaya silahkan, enggak percaya murtad enggak? Enggak juga kan, enggak tahu apa-apa. Pemberontakan Rengas Dengklok misalnya. Hah? Gaib enggak bagi antum? Gaib. Apalagi bagi akh ini. Nah, seperti apa Ken Dedes itu? Gaib, tapi enggak ada urusan sama agama ini. Nah, sekarang kalau misalnya jin itu ada apa enggak? Gaib enggak? Gaib. Wajib iman, wajib beriman. Beriman kepada jin maksudnya beriman akan adanya eksistensi jin. Tapi urusan rincinya, baik isbat atau nafi, menetapkan atau meniadakan, itu bukan yang dimaksud di sini, karena rinci itu tergantung ada dalilnya enggak. Kalau ada dalilnya udah enggak usah ngomong. Misal bahwasanya poci itu memang kayak gitu asli dari sono di alam jinnya. Gaib gak itu? Gaib yang memang kita tidak usah ngomongin itu. Paham gak? Jin itu ada, tapi gimana bentuknya dan seterusnya, kalau emang enggak, karena kita enggak pernah menyelam di alam ini gitu. Maka tawakuf dan diam lebih afdol daripada menetapkan atau meniadakan. Bisa dipahami enggak jemaah? Gini kan, kita misal kuntilanak pakai daster putih. Ya, terus kan kita pikir itu dari mana dasarnya tuh? Apakah dia download di App Store atau mungkin dia ada kostum tersendiri atau itu ngambil dari kuburan tertentu? Ini kan lebih detail gaib. Maka kita diam lebih afdal. Kita cukup mengimani itu jin dan itu ada alamnya tersendiri. Allahu a'lam tentang gimana dia dapat daster itu. Selesai. Ya enggak? Baik.
Contoh lain. Ada orang penggali kubur, gali kubur yang sudah ada mayitnya, tapi digali karena ada kepentingan tertentu atau perluan gitu ya. Tiba-tiba ada api dari situ. Taib, ada api dari situ. Kita tahu, ada nggak nikmat kubur, ikhwan? Ada. Azab kubur, ini gaib nggak? Gaib, ini masuk di alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi untuk rincian yang tidak tahu dalil tepatnya gimana, ini kita diam. Ketika ini ternyata ada api-api itu di tanah-tanah itu. Boleh nggak kita bilang, subhanallah, ini orang sedang kena siksa kubur. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bisa, nggak boleh. Betul siksa kubur ada, kita imani yang gaib itu. Tapi untuk exactly sesuatu yang gaib exactly seperti itu kita tawakuf, diam. Karena bisa ya bisa enggak, kita enggak tahu. Allahu alam. Kita akan tahu Allahu alam. Hanya ambil ibrah aja. Semoga kita enggak begitu gitu loh kuburan kita. Gitu aja udah, enggak usah dibilang ini dulu ya, ini pegawai bank nih. Enggak usah, jangan. Fitnah itu jadinya. Allah lebih tahu tentang bagaimana orang ini. Ini jadi fitnah, beneran jadi fitnah. Enggak bisa, apalagi orang itu muslim. Tawakuf, diam, udah khalas. Enggak usah disebarin, divideoin, terus diliatin apa nisannya, tanggal lahirnya, namanya. Besok-besok jadi kuburan keramat, banyak yang ziarah akhirnya. Ini dia nih. Gitu, itu alladzina yu'minuna bil ghaib, paling utamanya mengimani Allah Azza wa Jalla, dan hal-hal yang ada nasnya gaib bagi kita imani itu. Secara global kata para ulama, maka kita imani yang gaib secara global yang ada nasnya. Jika ada nasnya rinci, kita ambil, kita imani. Jika tidak ada nas secara rinci, kita cukup ambil global. Seperti itu jemaah. Ya. Baik, kemudian wa yuqimunas shalah. Karakter kedua, mendirikan salat dengan lafal wa yuqimunas shalah. Yaitu iqamatus shalah, mendirikan salat. Lafal iqamatus shalah di sini menunjukkan yaitu menunaikan salat dengan menjalankan kewajibannya, menjalankan hal-hal yang memang itulah salat sempurna. Jadi yuqimunas shalah di sini bukan hanya melakukan salat, bukan dikatakan bukan wa yaf'alunas shalah, enggak. Wa ya'malunas shalah, enggak, tapi wa yuqimunas shalah. Dengan istilah iqamah itu menjadi mendirikan tegak salat ini sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini karakter ketiga. Setelah iman terhadap yang gaib, dan itu iman terhadap yang gaib adalah aslul iman. Asasnya iman adalah iman kepada yang gaib. Kemudian asasnya amal adalah salat. Asasnya amal semua adalah salat. Karena kata Nabi SAW, di hari akhir nanti yang paling pertama ditanya apa? Salat. Kalau salatnya udah benar, maka kedepannya enak tuh amalan lainnya. Tapi kalau salatnya udah nggak benar, jangan ditanya yang lainnya. Yang berarti ini asasnya amal. Nah, itu semua hablum minallah. Maka mulai di sini hablum minan nas, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di setiap dari huruf dan lafal dari wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini ada tema yang besar jemaah. Mulai dari mimma, dari huruf min saja, itu ada tema besar, ada fikih yang besar. Kemudian razaqnahum, itu ada fikih tauhid yang besar. Yunfiqun, itu juga ada fikih yang besar. Panjang kalau kita mau bicarain mah. Min di sini disebut min tab'idiyah namanya. Min tab'idiyah yaitu menunjukkan a part of it, yaitu sebagian darinya. Min di sini sebagian dari apa yang kami rezekikan mereka nafkahi. Maka ini menunjukkan hukum asal. Nafkah, sedekah, zakat dan seterusnya itu tidak seluruh dari harta. Bahkan bisa dikatakan makruh atau haram seseorang menafkahi seluruh hartanya sampai habis. Dengan pengecualian, itu ada lagi penjelasan fikihnya. Kita enggak sedang belajar fikih di sini. Jadi min di sini min tab'idiyah, min untuk menunjukkan sebagian, tidak seluruh. Maka nafkah, habis duit untuk nafkah sampai hak dirinya atau hak istri dan anak itu habis gara-gara sedekah, maka ini imam makruh, imam haram. Ya. Razaqnahum, ada isyarat bahwasanya yang rizki itu Allah Azza wa Jalla. Maka jangan merasa kalian yang punya itu rezeki gitu loh.
Ya. Kalau kita mau sedekah atau nafkah jemaah, ingat ayat ini, rozaqnahum, yang ngasih itu Allah. Antum punya apa coba? Enggak punya apa-apa kita. Orang bakhil itu kenapa bakhil? Karena merasa memiliki. Dan manusia itu pada asalnya itu syahih, pelit. Kata Allah Azza wa Jalla, wa uhdiratil anfusus syuh. Itu jiwa-jiwa itu diberi label dan segel bakhil, syuh. Enggak mau ngasih. Punya saya ini. Merasa memiliki. Seseorang ketika merasa dialah pemilik, maka sisi bakhil itu mulai ada. Tapi kalau dia merasa bahwa ini titipan yang akan dipertanggungjawabkan, maka dia mulai longgar untuk memurahkan pemberian. Oke ya, trik dan hal yang bisa membuat antum mudah sedekah adalah harta yang antum pegang itu bukan dari antum. Itu aja tuh. Sehingga bisa lebih ikhlas ngasih. Ini dari Allah. Malulah kita udah titip, bakhil lagi. Sekarang kalau ada tukang parkir, motor saya ini, foto selfie, Harley, ya kan, apa, Pajero Sport, mobil lu bro, alhamdulillah, ngomong gitu. Dijawab yarhamukallah, alhamdulillah apa, itu punya antum bukan? Alhamdulillah dititipin ke saya, ya, malulah dititipin pamer. Nah sekarang kita punya kekayaan, itu titipan dari Allah, bahkan itu tanggung jawabnya berat. Maka apa yang harus dipamerin? Jadi kalau kita tahu ini semua inna lillahi, kita semua milik Allah. Kita aja nih milik Allah. Apalagi harta kita dari Allah. Maka akan kita mempermudah untuk memberi. Dan udah enggak usah perhitungan lagi gitu loh. Ya wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menafkahi. Tapi itu ayat ketiga dari Al-Baqarah. Materi insyaallah sampai di sini sesuai dengan target, alhamdulillah. Maka pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas ayat keempat dan kelima, dan mudah-mudahan keenam, ketujuh, mudah-mudahan bisa insyaallah taala. Ada soal di sini jemaah? Ada soal? Atau ibu-ibu ada pertanyaan? Atau sudah mulai makin dingin? Kalau misalnya di perjalanan ke sini ternyata qadarullah anak kena hujan deras, ya kawan anak izin ya nanti. Ya, kalau misalnya karena lumayan ke sini itu udah dari galaksi lain sampai ke Depok itu beda. Bekasi, Bukit Depok itu melewati banyak hal yang subhanallah. Nah kalau misalnya di tengah jalan ternyata hujan deras, kalau rintik-rintik karena oke, tapi kalau hujan deras menuju maghrib, pandangan mata itu nggak baik kalau anak pribadi, karena anak minus. Kurang cocok aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya ternyata ada hujan deras, mohon maaf kalau ternyata antum sudah sampai, ternyata di sini nggak hujan, tapi di Sawangan, bukan di Sawangan, di daerah mana ya, sono lah menuju Bekasi itu masih hujan, anak kena hujan, mungkin anak WhatsApp nanti ke panitia, anak izin afwan. Tapi kalau antum nggak terima anak izin, antum datang aja ke sana supaya ketemu anak. Kayaknya nggak bakal terjadi itu. Jadi mohon dimaklumi ya, karena pun pulangnya itu kalau hujan itu masya Allah itu. Ya. Tapi ala kulli hal ana senang bertemu dengan antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin kita, fadal. Waalaikum jazakallahu khair. Amin. Barakallahu fikum. Amin. Jazakallahu khair. Aha. Ya. Ya, pertanyaan bagus banget ini. Tadi kita membahas fadilah surat Al-Baqarah yang membuat setan itu lari. Pertanyaannya, apakah itu memang harus dibaca oleh manusianya atau bisa diwakilkan oleh audio, MP3 dan semisalnya? Anda mendengar beberapa masyayikh menjawab pertanyaan ini. Beberapa masyayikh yang Anda lupa saking, ada beberapa masyayikh Anda dengar jawabannya rata-rata sama, bahwasanya pada asalnya hadis ini berlaku pada qiraah basyariyah langsung, qiraah manusia langsung, baca langsung. Bukan dengan
audio, rekaman dan semisalnya. Pendapat ini kuat. Tetapi wallahu alam, secara hakikat, hatta walaupun itu rekaman radio, MP3 dan seterusnya, bukan berarti itu tidak berpengaruh pada jin atau syaitan. Tetap bisa ada pengaruhnya. Apalagi jika penyetelnya itu ada niatan untuk mengusir syaitan dengan itu. Maka wallahu alam, kembali ke asal bahwasanya maksud dari hadis adalah baca langsung, bukan dari audio. Hanya ini tidak menafikan manfaat dari audio yang dikeraskan di rumah untuk mengusir syaitan, itu juga bisa insyaallah. Tapi jangan bergantung pada itu. Jangan bergantung pada itu, melainkan dari sahibul baitnya dong. Dan ini menjadi juga pengalaman ada di beberapa konteks yang berbeda. Ada di antara murid anak kesurupan suatu ketika. Dia kesurupan macan. Setelah macannya udah kita ajak masuk Islam, besoknya beda lagi jinnya, jin sinden dari pantai selatan. Terus anak ruqyah, coba anak pakai audio. Kata murid anak, Ustaz, itu enggak berpengaruh sama jin ini, Ustaz. Antum aja yang baca langsung. Itu langsung dibilang sama murid anak. Ada beberapa ustadz, Anda nggak tahu kenapa ustadz ini, ada seorang ustadz, bukan berapa, ada seorang ustadz yang Anda tahu bacaannya ini amburadul ustadz ini, tapi dia peruqyah, suka ngeruqyah. Bahkan ada akhwat murid Anda, udah tua tapi murid tapi udah tua ya, itu bilang temennya undang peruqyah, dikira ini memang menuju sunnah gitu loh. Tapi kemudian ngeruqyahnya cuma nanya-nanya dan kemudian pakai audio di ruqyah ini. Memang sih kena jinnya betul. Terus habis itu masang tarif diminta 10 juta. Subhanallah. Ini termasuk ada ustaz dikenal sunnah juga ustaznya. Ada beneran. Enggak usah siapa-siapa, pokoknya ada lah. Bukan yang sedang lihat, bukan, naudzubillah, yang sedang insyaallah mudah-mudahan Allah jaga dari itu. Ada. Tapi Anda tahu ini ustaz ini baca Al-Quran enggak benar. Ya, baca Al-Quran enggak benar. Makanya pakai audio karena ustaz ini pernah ngeruqyah rumah Anda juga. Ana heran ini kok ustaz ini kok enggak baca Quran, malah dia nyetel audio seksudes, keras-kerasin. Kenapa enggak dia aja yang baca? Ana bingung gitu. Enggak magnificent ruqyahnya. Maka jauh lebih afdol langsung dari lisannya. Hanya saja kadang jin dan syaitan menjadi fitnah tersendiri bagi orang yang meruqyah dan dia buruk bacaannya. Kadang syaitan yang ngeralat. Itu salah makhrajnya, salah tajwidnya kata syaitan. Mungkin syaitannya dulu pernah ngaji di surau mungkin. Bahkan diterusin sama syaitannya. Ada kayak bener, wallahi ada seperti itu. Jadi lebih alim setannya, kadang-kadang jinnya itu lebih, mungkin ini jin muslim tadinya atau gimana munafik, meralat bacaan peruqyah. Malu bro, jangan-jangan ustadz ini juga gitu nama jin, makanya dia malu, takut ketahuan lagi sama jin. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga sampel lain. Ya. Di kediaman kami di Kalibata itu memang banyak yang nyerang dulunya. Anak kamarnya di atas sendirian. Malam-malam jam 11-12 itu tiba-tiba anak di bawah terus benar ada duk suara di atas kayak biasa ada jin ganggu, itu biasa di situ. Makanya bikin malas banget ini setan-setan ini. Anak setel surat Ali Imran, setel dengan audio. Dah anak tidur pulas habis itu. Ya setelah anak setel itu hilang, suara itu hilang. Artinya maksudnya adalah kadang nyetel itu dengan niatan mengusir setan itu bisa. Hanya tidak boleh mengandalkan itu tanpa kita juga membaca. Artinya sebagian orang itu, udahlah saya kan bacanya jelek, dah pakai ini aja. Enggak, antum enggak bisa gitu. Karena pada asalnya hadis tidak seperti itu metode ruqyah atau metode mengusir syaitan. Antum baca, tapi bacanya jelek. Siapa suruh jelek? Belajar dong. Siapa suruh jelek? Emang anak pernah nyuruh antum baca jelek? Enggak kan? Mungkin belajar. Iya. Kalah tuh sama jin-jin yang menerusin ayat. Iya, tapi takutnya nanti kalau anda baca jinnya
benerin tajwid, ini roh-rohnya mufakhamah, murokokoh, enggak, jin enggak bakal sedetail itu, akhi. Kadang-kadang jinnya juga sok tahu. Kadang-kadang setan atau jin itu ngerasa dia tuh bener ngeralat bacaan ustadznya, padahal dia juga salah. Ini si Barokokok satu ini juga salah sebenarnya. Tapi sok tahu, jinnya nantangin supaya kicep nih manusia. Beneran. Makanya antum baca surat Al-Baqarah, kadang jinnya ngelawan. Ya Pak ya? Masya Allah, antum. Anda ngeliat antum pertama kali langsung seger ngeliat antum, Masya Allah. Antum tuh freshener, ya antum menyegarkan, Masya Allah Pak. Teruslah di situ Pak, sampai besok. Nah, kadang setan itu, antum ruqyah, jin itu, dia kemudian ngelewe, ngejek, ketawa. Itu semua pancingan supaya antum merasa emosi Pak. Jadi kalau antum merasa dikoreksi sama jin, dan antum benar sebenarnya dia salah, antum tahdir, antum salah, akhi antum salah, bilang ke jin itu. Bukan akhi, sebenarnya setan ini, setan kamu salah. Jangan sok tahu kamu, saya juga pernah dulu guru tajwid juga, bilang gitu. Tadi tantang setan itu, jangan takut. Apalagi antum baca surat Al-Baqarah, kena itu setan. Ya begitu. Ya, seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala. Anda udah selawat loh Pak. Antum kedua kalinya nanya di waktu injury time. Beneran? Enggak, ini udah kemalaman deh. Ana soalnya makin malam ana ngantuk soalnya, apalagi hawanya dingin Pak. Insyaallah pekan depan ya. Nanya di jam segini lagi sampai pekan depan seterusnya. Ya Pak ya. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.